Renungan Jumat 9 Januari 2025 sesudah pesta penampakan Tuhan. Aku mau jadilah engkau tahir. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12-16. Saudara-saudariku terkasih, apa kaitan antara kemurahan hati dan harapan? Kemurahan hati dan harapan memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana satu tindakan memperkuat keadaan yang lain. Contohnya, kemurahan hati Yesus menumbuhkan harapan bagi si kusta, atau sebaliknya harapan si kusta untuk sembuh menggerakkan hati Yesus untuk membantunya. Mengapa Yesus tanpa dialog cepat memberikan bantuan? Saudara-saudariku terkasih, Yesus cepat memberikan bantuan karena ia membaca inisiatif, keinginan, kerinduan untuk sembuh dari si kusta. Dalam ketidakberdayaannya, ia rendah hati memohon bantuan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nada permohonannya bukan paksaan kepada Yesus untuk memberikan bantuan kepadanya, tetapi kerelaan untuk memberi bantuan. Bagaimana tanggapan Yesus? Yesus menjawab permohonan orang kusta itu dengan tindakan nyata, aksi kasih Allah yang tanggap dan peduli tanpa menunda waktu. Ia lebih menonjolkan kasih karunia dan kuasa penyelamatan yang dimilikinya. Ia mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Apa yang terjadi setelah karya penyembuhan itu, saudara-saudariku terkasih? Dari pihak Yesus, ia menuntut kepada orang yang disembuhkan itu untuk memperlihatkan dirinya kepada para imam dan mempersembahkan korban syukur serta tidak menceritakan kepada siapapun. Artinya Yesus mengajak orang yang sudah disembuhkan itu untuk bersyukur kepada Allah atas karunia penyembuhannya. Dari pihak orang banyak setelah peristiwa penyembuhan itu, orang banyak semakin tertarik akan karya pelayanan Yesus. Mereka hadir untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari berbagai penyakit. Namun Yesus menyingkir karena Ia khawatir akan orang banyak itu salah menafsir mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Di balik itu Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa daya untuk menyembuhkan penyakit yang dimilikinya dalam rangka pelayanan kasih yang lebih agung. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita? Saya sering menerima banyak wujud permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Ada yang bernada tuntutan agar Tuhan cepat bertindak. Ada yang bernada paksaan agar Tuhan jangan menolak permohonan mereka. Dan ada yang bernada penyerahan. Semua terjadi karena kehendak dan kuasa Allah sendiri. Sikap terakhir inilah yang dimiliki oleh sang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ia menyerahkan seluruh persoalan hidup penyakitnya kepada Tuhan. "Jika engkau mau, sembuhkanlah aku." Nada penyerahan diri dibalas dengan belas kasihan. "Aku mau, sembuhlah engkau." Semoga teladan sang kusta mendorong kita untuk membawa segala persoalan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita belajar rendah hati dan memohon belas kasihan Tuhan, dan belajar bersyukur kepada Tuhan atas segala kurnia yang telah kita terima dari Tuhan. Inilah aksi misioner kita yang harus kita hidupi dan kita maknai.